Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Farouk Aludito. Kali ini akan kami menceritakan karomahnya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell serta like dari channel kami Farouk Aludito. Oke, kami teruskan. Rumah miring. Suatu hari Kiai Khalil mendapat undangan di pelosok Bangkalan. Hari jadi yang ditentukan pun tiba. Para undangan dari berbagai daerah berdatangan. Semua tamu ditempatkan di ruang tamu yang cukup besar. Walaupun para tamu sudah datang semua, acara nampaknya belum ada tanda-tanda dimulai. Menit demi menit berlalu, beberapa orang nampak gelisah. Kenapa acara kok belum dimulai? Padahal menurut jadwal undangan mestinya sudah dimulai. Tuan rumah tampak mondar-mandir, gelisah. Sesekali melihat ke jalan, sesekali menunduk. Kelihatannya menunggu hadirnya seseorang. Melihat acara belum dimulai, si Fulan yang terkenal jagoan daerah itu tidak sabar lagi. Fulan tiba-tiba berdiri sambil berkacak pinggang. Lalu berkata, "Siapa sih yang ditunggu-tunggu kok belum dimulai?" Suaranya dengan nada tinggi. "Kami menunggu Kiai Khalil," jawab tuan rumah sambil berupaya menenangkan suasana yang sudah memanas. "Siapa sih dia? Hanya karena dia acara ini jadi diundur-undur," ejek si jagoan. Belum selesai bicara, datang sebuah dokar. Siapa lagi kalau bukan Kiai Khalil yang ditunggu-tunggu. "Assalamualaikum," ucap Kiai Khalil sambil menginjakkan kakinya ke lantai tangga paling bawah rumah besar itu. Bersamaan dengan injakan kaki Kiai Khalil, gemparlah semua undangan yang hadir. Serta-merta rumah menjadi miring. Para undangan tercekam, tidak berani menatap wajah Kiai Khalil. Si Fulan yang terkenal jagoan itu ketakutan, nyalinya menjadi kecil. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, Kiai Khalil mengangkatkan kakinya. Seketika itu juga rumah yang sudah miring kembali seperti sedia kala. Maka berhamburanlah semua undangan menghampiri dan menyalami Kiai Khalil. Akhirnya Fulan yang sok jagoan itu menjadi sadar atas kesalahannya. Dirinya terlalu sombong sampai begitu meremehkan seorang ulama seperti Kiai Khalil. Fulan lalu menyongsong Kiai Khalil dan meminta maaf. Kiai Khalil memaafkan, bahkan mendoakan. Doanya terkabul. Fulan yang dulu seorang bermocorah yang ditakuti daerah itu menjadi seorang yang alim. Perilaku Fulan kini menjadi panutan masyarakat daerahnya. Bergantung jawaban. Suatu hari Kiai Khalil memanggil seorang santrinya yang dikenal seorang miskin. Sebut saja namanya Zaid. Setelah Zaid berada di hadapan Kiai, tiba-tiba Kiai menatap tajam ke arah Zaid seraya berucap, "Hai Zaid, kamu pergi ke haji tahun ini, ya?" kata Kiai Khalil tenang dan serius. Mendengar ucapan dan perintah gurunya itu, bagi Zaid tentu saja sangat menggembirakan dirinya. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi? Makan sehari-harinya saja kesulitan, apalagi rencana pergi haji. Tetapi karena perintah gurunya, Zaid patuh. Ya, Kiai, jawabnya rada gugup sambil mengangguk berkali-kali. Setelah beberapa hari, Kiai memanggil santrinya yang lain. Sebut saja namanya Fulan, seorang santri yang terkenal dari keluarga kaya. "Hai Fulan, kamu segera pergi haji ya," kata Kiai Khalil. Walaupun Fulan dari keluarga kaya, tapi untuk pergi haji akan berpikir 1000 kali. Perjalanan yang begitu berat, ongkos
yang tidak sedikit. Waktu itu belum ada transportasi pesawat udara seperti sekarang yang cuma memerlukan waktu 7 jam. Satu-satunya angkutan adalah menggunakan kapal laut. Waktunya pun sampai berbulan-bulan. Terbayang di benak Fulan dahsyatnya ombak lautan Pasifik dan kejenuhan tiada tara di kapal. Karena itu Fulan menjawab, "Saya tak cukup mampu pergi haji, Kiai," jawab Fulan. Di kemudian hari Zaid benar-benar pergi haji tahun itu juga. Bahkan tahun-tahun berikutnya Zaid berkali-kali pergi ke Mekah sebanyak anggukan Zaid pada Kiai Khalil dahulu. Sementara Fulan hingga akhir hayatnya tidak pernah mampu menunaikan haji sesuai dengan jawabnya kepada Kiai Khalil dahulu. Hukum beduk masjid. Warga di sekitar Bangkalan terjadi percekcokan sengit. Beduk yang selama ini digunakan alat tanda masuknya sholat digugat sekelompok orang yang menyatakan pemakaian beduk adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru. Dalam agama maksudnya sesuatu yang baru yang belum dicontohkan pengamalannya oleh Rasulullah SAW. Jadi beduk harus dibuang, diberantas, tidak boleh ada di masjid. Sekelompok lainnya berpendapat beduk tidak tergolong bid'ah. Beduk hanya sekedar alat, tidak masuk dalam ritual Islam. Silang pendapat mengenai hukum beduk tidak bisa dihindari. Mereka sama-sama mempertahankan pendiriannya masing-masing. Satu sama lain tidak ada yang mengalah. Melihat para pihak tidak ada tanda-tanda kesepakatan, salah seorang mengusulkan penyelesaian mendatangi Kiai Khalil. Mereka menyerahkan keputusannya kepada Kiai Khalil. Karena dianggap tokoh sepuh yang dapat dipercaya, sangat alim dan bijaksana serta disegani masyarakat Bangkalan. Akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi Kiai Khalil. Beberapa puluh meter mendekati pesantren, Kiai Khalil sudah menunggu kedatangan mereka. Kiai seakan-akan sudah mengetahui apa maksud kedatangan mereka. Setibanya rombongan bermasalah di pesantren, Kiai Khalil langsung menyuruh beberapa santri meminjam beduk ke kelebun atau kepala desa. Tidak begitu lama datanglah beduk yang cukup besar dibawa ke hadapan Kiai Khalil. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Kiai langsung mengambil pemukul beduk lalu menabuh sendiri beduk berkali-kali dengan kencangnya. Melihat demonstrasi Kiai di hadapan warga yang bermasalah, maka terjawab sudah. Beduk yang selama ini diyakini sebagai bid'ah, ternyata jawaban Kiai Khalil berbeda. Beduk boleh dipakai, tidak tergolong bid'ah. Rombongan bermasalah itu merasa puas. Mereka pulang ke daerahnya masing-masing tanpa timbul percekcokan lagi. Demikianlah kisah nyata tentang karomah Kiai Khalil Bangkalan. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.